Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10, perkenalkan nama Ibu Ika Yulia Mawarti, biasa dipanggil dengan Ibu Ika. Nah, Bu Ika mengampu mata pelajaran biologi. Untuk materi awal, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Mengapa kita harus mempelajari biologi? Kita saksikan penjelasannya berikut. Alasan mempelajari biologi yaitu 1. Untuk mengetahui tubuh kita lebih jauh hingga organ paling dalam dan zat-zat yang dikandung di dalamnya demi menjaga kesehatan. 2. Untuk mengetahui potensi alam semesta, flora dan faunanya hingga organ yang paling dalam sehingga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. 3. Untuk mengetahui kandungan zat-zat yang ada di alam semesta, baik yang terkandung dari manusia, hewan, tumbuhan untuk menciptakan obat atau vaksin bagi penyembuhan penyakit. 4. Untuk mengetahui berbagai jenis penyakit atau kelainan pada tubuh sehingga kita bisa mengerti cara bertindak yang efektif demi penyembuhan atau pemulihan kondisi tubuh. Ruang lingkup biologi. Pengertian biologi. Bios yaitu hidup, logos pengetahuan. Biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, yaitu fisika, kimia, dan geografi. Biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan alam atau sains termasuk biologi yaitu 1. Objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. 2. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 3. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. 4. Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi banyak sekali, contohnya anatomi yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme, bakteriologi tentang bakteri, bioteknologi tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia, botani tentang dunia tumbuhan, ekologi tentang hubungan timbal balik organisme dengan lingkungan, embriologi tentang perkembangan embrio, entomologi tentang serangga, dan masih banyak lagi. Ini semua merupakan cabang biologi dan ada di sekitar kita. Manfaat-manfaat biologi di berbagai bidang. Di bidang pertanian, 1. Penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. 2. Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri dan buah-buahan tanpa biji, misal semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. 3. Melalui teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Di bidang industri makanan, pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh, nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur. Dalam bidang kesehatan, 1. Ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. 2. Dengan dipelajarinya berbagai macam virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. 3. Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. 4. Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Ilmu biologi juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. 1. Sebagai senjata biologi, yaitu pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. 2. Cloning dianggap sebagai intervensi karya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bermoral. 3. Transgenik
jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. 4. Proyek genom manusia akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. 5. Polusi genetik, masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi ke suatu lingkungan. Sekian ringkasan tentang ruang lingkup biologi. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.